Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Peggy Ratna, MSPI, MSI, selaku dosen mata kuliah Matematika Ekonomi, dan teman-teman perjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dian Febrina, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi hari ini. Hari ini, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aplikasi penerapan deret dalam ekonomi. Sebelum itu, saya akan perkenalkan nama anggota kelompok 3, ada Melisa Rizwania. Mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi penerapan deret dalam ekonomi. Agenda terdiri yaitu deret dalam penerapan ekonomi, model perkembangan usaha, model bunga majemuk, deret untuk pertumbuhan penduduk, kesimpulan, 20 soal dan jawabannya. Deret dalam penerapan ekonomi. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan dan pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan tenar atau relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung, maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Contoh, perusahaan Genteng Sukajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut, diketahui. A. 3.000, B. 5.500, dan C. 5. Jawabannya, S5 sama dengan 3.000 ditambah 5 dikurang 1 dikali 500 sama dengan 5.000. J5 sama dengan 5 per 2 dikali 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 buah. Sedangkan jumlah seluruh genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut yaitu 20.000 buah. Model bunga majemuk. Model deret untuk bunga majemuk atau bunga berbunga yaitu deret ukur khususnya bagi hutang piutang. Hal ini berlaku bagi dunia perbankan atau siapa saja yang melakukan transaksi hutang piutang dengan model ini. Dan transaksi ini biasa disebut kredit. Secara sistematis dirumuskan Fn sama dengan P kali 1 ditambah I pangkat N. Rumus ini untuk kredit dengan sistem pembayaran suku bunga yang dibayarkan setahun sekali. Sebaliknya, jika suku bunga dibayarkan lebih dari satu kali dalam setahun, rumusnya menjadi Fn sama dengan P kali 1 ditambah I per M pangkat MM. Dari rumus di atas, dengan sedikit manipulasi matematis, dapat pula dihitung besarnya nilai sekarang apabila yang diketahui jumlahnya di masa datang. Nilai sekarang atau present value satu jumlah uang tertentu di masa datang adalah P sama dengan 1 per 1 ditambah I pangkat N kali F. P sama dengan 1 per 1 ditambah I per M pangkat MN dikali F. Keterangan. Fn adalah total nilai kredit dengan N periode. P adalah total nilai kredit awal periode. M. Frekuensi pembayaran suku bunga dalam setahun. I. Suku bunga kredit. Dan N. Banyaknya tahun. Contoh soal. Tuan A kredit mobil dengan uang muka 10 juta, misalnya kredit yaitu 30 juta dengan suku bunga kredit 2% per bulan dalam jangka waktu 2 tahun.
A. Berapakah total kredit setelah jatuh tempo pelunasan? B. Berapakah total harga perolehan mobil Tuan A? A. Total kredit setelah jatuh tempo pelunasan. Fn sama dengan P ditambah 1 ditambah I pangkat N. F24 sama dengan 30 juta ditambah 1 ditambah 0,02 pangkat 24. F24 sama dengan 30 juta ditambah 1,02 pangkat 24. F24 sama dengan 48 juta 253.117,48 rupiah. B. Total harga perolehan mobil Tuan A THP sama dengan 48.253.117,48 rupiah ditambah 10 juta sama dengan 58.253.117,48 rupiah. Deret untuk pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penafsiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Secara matematik, hal ini dapat dirumuskan sebagai PT sama dengan P1 R pangkat T min 1, di mana R sama dengan 1 ditambah R. P1 sama dengan jumlah pada tahun pertama atau basis. PT adalah jumlah pada tahun ke-T. R adalah persentase pertumbuhan per tahun. Dan T adalah indeks waktu dalam kurung tahun. Contoh soal, di kota A pada tahun 2000, total penduduknya sebanyak 2 juta jiwa, dan menurut historis, perhitungan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Berapakah total penduduk di kota A tahun 2004? Diketahui, PI sama dengan 2 juta, R sama dengan 2%, sama dengan 0,02. T sama dengan 2004 dikurang 2000 sama dengan 4. Dijawab, PT sama dengan PI dikali 1 ditambah R pangkat T dikurang 1. PT sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 3. P4 sama dengan 2 juta dikali 1,02 pangkat 3. P4 sama dengan 2 juta dikali 1,06. P4 sama dengan 2 juta 122.416 rupiah. Soal 1. Stok barang PTX pada bulan 1 adalah 10. Setelah dihitung rata permintaan barang tersebut ialah 7. Berapakah stok barang pada bulan ke-6? Diketahui A ada 10 dan B-nya 7. Yang ditanya adalah S6. Jawabannya adalah S6 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. S6 sama dengan 10 ditambah 6 dikurang 1 dikali 7. S6 sama dengan 45. Jadi stok barang bulan ke-6 adalah 45. Soal 2. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991, tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Jawabannya, PT sama dengan 1 juta, R kecil sama dengan 0,04, R besar sama dengan 1,04, P tahun 2006 sama dengan P16 sama dengan 1 juta dikali 1,04 dipangkatkan 15. P16 sama dengan 1 juta dikali 1.800.943 sama dengan 1.800.943 jiwa. PT sama dengan 1.800.943. R kecil sama dengan 0,025. R besar sama dengan 1,025. P11 tahun kemudian sama dengan P11 sama dengan 1.800.000 dikali
1,025 dipangkatkan 10 atau pangkat 10. P11 sama dengan 2.305.359 jiwa. Atau dengan memanfaatkan kaidah logaritma, yaitu P11 sama dengan 1.800.943 dikali 1,025 pangkat 10. Logaritma P11 sama dengan logaritma 1.800.943 dikali 1,025 pangkat 10. Logaritma P11 sama dengan logaritma 1.800.943 ditambah 10 logaritma 1,025. Logaritma P11 sama dengan 6,255.499 ditambah 0,107.239. Logaritma P11 sama dengan 6,362.738. Logaritma P11 sama dengan 6,362.738. P11 sama dengan 2.305.359. Soal 3. Besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya 720 juta rupiah pada tahun ke-5 dan 980 juta rupiah pada tahun ke-7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaannya per tahun, berapa besar penerimaan pada tahun pertama, dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta rupiah. Dalam jutaan, S7 sama dengan 980 juta rupiah, A ditambah 6B sama dengan 980 juta rupiah, S5 sama dengan 720 juta rupiah, A tambah 4B sama dengan 720 juta rupiah, 2B sama dengan 260 juta rupiah, B sama dengan 130 juta rupiah. Perkembangan penerimaan per tahun sebesar 130 juta rupiah. A ditambah 4B sama dengan 720 juta rupiah, A sama dengan 720 juta rupiah dikurang 4B sama dengan 720 juta rupiah dikurang 4 dikali 130 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Penerimaan pada tahun pertama sebesar 200 juta rupiah. Fn sama dengan A tambah N min 1 dikali B, yaitu 460 juta rupiah. 200 juta rupiah ditambah N min 1 dikali 130 juta rupiah, 460 juta rupiah. 200 juta rupiah plus 130 juta rupiah, N dikurang 130 juta rupiah, 350 juta rupiah sama dengan 130 juta N. N sama dengan 3. Penerimaan sebesar 460 juta rupiah diterima pada tahun ketiga. Soal 4. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan tingkat bunga 2% per tahun, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus ia kembalikan? Jawabannya, P sama dengan 5 juta rupiah, N sama dengan 3, I sama dengan 2%, sama dengan 0,02, Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. F3 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 3. F3 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1,061208 sama dengan 5.306.040 rupiah. Jadi pada pelunasan setelah 3 tahun, nasabah tadi secara keseluruhan harus mengembalikan sebanyak 5.306.040 rupiah. Seandainya bunga diperhitungkan dibayarkan tiap semester, M sama dengan 2, maka Fn sama dengan P kali 1 ditambah I per M pangkat Mn. F3 sama dengan 5 juta rupiah kali 1 ditambah 0,01 pangkat 6. F3 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1,06152.
F3 sama dengan 5.307.600 rupiah. Jumlah yang harus dikembalikan menjadi lebih besar 5.307.600 rupiah. Soal 5. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar Rp532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? F sama dengan Rp532.400, N sama dengan 3, I sama dengan 10%, sama dengan 0,1. P sama dengan 1/1 ditambah I pangkat N dikali F. P sama dengan 1/1 ditambah 0,1 pangkat 3 dikali Rp532.400. P sama dengan Rp400.000. Jadi besarnya tabungan sekarang adalah Rp400.000. Soal 6. Perusahaan material ABC menghasilkan 3.000 buah paving block pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan produktivitasnya, ABC memperoleh peningkatan produksi 500 buah bata merah per bulan. Jika perkembangan produksi ini konstan, berapa kata merah yang diproduksi pada bulan ke-7? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Jawabannya, A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, N sama dengan 7, Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 pangkat B. S7 sama dengan 3.000 ditambah 7 kurang 1 pangkat 500. S7 sama dengan 3.000 ditambah 3.000. S7 sama dengan 6.000. Cn sama dengan N per 2 dikali A ditambah Sn. J7 sama dengan 7 per 2 dikali 3.000 ditambah 6.000. J7 sama dengan 3,5 dikali 9.000. J7 sama dengan 31.500. Jumlah produksi pada bulan ke-7 adalah 6.000 bungkus. Sedangkan jumlah seluruh paving block yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut 31.500 bungkus. Penduduk Kota Serang berjumlah 5 juta jiwa pada tahun 2007. Bila diketahui tingkat pertumbuhan penduduk Kota Serang 2% per tahun, berapa jumlah penduduk tahun 2013? Jawabannya P sama dengan 5 juta, R sama dengan 0,02, R sama dengan 1,02. PN sama dengan P1 R pangkat N-1. P7 sama dengan 5 juta dikali 1,02 pangkat 6. P7 sama dengan 5 juta dikali 6,12. P7 sama dengan 30.600.000. Maka jumlah penduduk Kota Serang adalah 30.600.000 jiwa. Soal 8. Penduduk sebuah kota metropolitan tercatat 2,5 juta jiwa pada tahun 1992 dan diperkirakan menjadi 3 juta jiwa pada tahun 1996. Jika pada tahun 1990 dianggap merupakan tahun basis, A. Berapa persen tingkat pertumbuhannya? B. Berapa jumlah penduduknya pada tahun 1990? C. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2001? Pada tahun berapa penduduknya berjumlah 5 juta jiwa? Jawaban A. P 1992 sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat 1992 dikurang 1990. 2.500.000 sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat 2. P0 sama dengan 2.500.000 per 1 ditambah R pangkat 2 dalam kurung dalam juta jiwa. 3 juta sama dengan 2.500.000 per 1 ditambah R pangkat 2 dikali 1 ditambah R pangkat 6. 3 juta per 2.500.000 sama dengan 1 ditambah R pangkat 4. 1 ditambah R pangkat 4 sama dengan 1,2. 1 ditambah R sama dengan 1,047. R sama dengan 0,047. R sama dengan 47%. Jawaban B. P0 sama dengan 2.500.000 per 1 ditambah R pangkat 2. P0 sama dengan 2.500.000 per 1 ditambah 0,047 pangkat 2
P0 sama dengan 2.280.000 jiwa. Maka jumlah penduduk pada tahun 1990 adalah 2.280.000 jiwa. Jawaban C. P 2001 sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat 2001 dikurang 1990. 2001 sama dengan 2.280.000 dikali 1 ditambah 0,047 pangkat 11. P 2001 sama dengan 3.790.000 jiwa. PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N. 5 sama dengan 2.280.000 dikali 1 ditambah 0,047 pangkat N. 1,047 pangkat N sama dengan 5 juta per 2.280.000. N sama dengan 1,047 logaritma 5 juta per 2.280.000. N sama dengan 17,01. N sama dengan 17. Maka jumlah penduduk berjumlah 5 juta ribu jiwa pada tahun 1990 ditambah 17 sama dengan 2007. Soal 9. Perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan setiap bulan, berapa jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12? Berapa buah jumlah keramik yang dihasilkan selama tahun pertama produksinya? A sama dengan 5.000, B sama dengan 300, N sama dengan 12. Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 pangkat B. S12 sama dengan 5.000 dikali 12 dikurang 1 pangkat 300. S12 sama dengan 5.000 dikali 11 pangkat 300. S12 sama dengan 5.000 dikali 3.300. S12 sama dengan 8.300. Jn sama dengan N per 2 dikali A ditambah Sr. J12 sama dengan 12 per 2, 5.000 ditambah Kali J12 sama dengan 12 per 2 dikali 5.000 ditambah 8.300. J12 sama dengan 6 dikali 13.300. J12 sama dengan 79.800. Jumlah produksi pada bulan ke-12 adalah 8.300 bungkus. Sedangkan jumlah seluruh keramik yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut 79.800 bungkus. Soal 10. Hitunglah pendapatan yang sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa depan dari jumlah uang sebesar 15 juta rupiah yang diinvestasikan di bank selama 7 tahun. Dengan bunga 15% per tahun. Jawabannya, diketahui P sama dengan 15 juta rupiah, N sama dengan 7, I sama dengan 15% sama dengan 0,15. I sama dengan P kali I pangkat N. I sama dengan 15 juta rupiah dikali 0,15 pangkat 7. I sama dengan 15 juta rupiah dikali 1,05. Nilai yang terakumulasi dari masa datang pada tahun ke-7 adalah Fn sama dengan P ditambah P dikali I pangkat N. Fn sama dengan 15 juta ditambah 15.750.000. Fn sama dengan 30.750.000. Soal 11. Rose ingin mengetahui banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunga per tahun 15%, bukan bunga majemuk. Supaya pada akhir tahun ke-12 nilai uangnya menjadi 700 juta rupiah. Jawabannya diketahui F sama dengan 700 juta rupiah, I sama dengan 0,15, N sama dengan 12. P sama dengan Fn per 1 ditambah I pangkat N. P sama dengan 700 juta rupiah per 1 ditambah 0,15 pangkat 12. P sama dengan 700 juta rupiah per 2,8 sama dengan 250 juta rupiah. Soal 12. Bapak Ahmad, seorang pengusaha batu bata, berharap 10 tahun kemudian akan mendapatkan laba dari usahanya sebanyak 250 juta rupiah. Jika tingkat bunga yang berlaku saat ini 12% per tahun dan dibayarkan secara bulanan, berapakah jumlah laba Bapak Vicky saat ini? Jawabannya, diketahui Fn sama dengan 250 juta rupiah, I sama dengan 12% sama dengan 0,12,
N sama dengan 10, M sama dengan 12. P sama dengan Fn per 1 ditambah I per M pangkat N kali M. P sama dengan 250 juta rupiah per 1 ditambah 0,12 per 12 pangkat 10 kali 12. P sama dengan 250 juta rupiah per 0,0933 dikali 120. P sama dengan 250 juta rupiah per 11,196. P sama dengan 22.329.403,35 rupiah. Soal 13, XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen. Pada bulan Februari, perusahaan menghasilkan 10.000 buah pulpen. Karena permintaan terus-menerus meningkat diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja, setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, berapakah jumlah produksi pada bulan ke-7 di tahun yang sama? Jawabannya diketahui A sama dengan 10.000, B 500, dan N 7. Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. S7 sama dengan 10.000 ditambah 7 dikurang 1 dikali 500. S7 sama dengan 10.000 ditambah 6 dikali 500. S7 sama dengan 10.000 ditambah 3.000. S7 sama dengan 13.000. Jadi pada bulan ke-7 adalah sebanyak 13.000. Soal 14. Jika Bapak Tony mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta rupiah dengan tingkat bunganya 12% per tahun. Apakah nilai deposito Bapak Tony pada akhir tahun ke-6? Modal bunga majemuk. Jawabannya diketahui P sama dengan 5 juta rupiah, N sama dengan 6, I sama dengan 0,12. Fn sama dengan P kali 1 ditambah I pangkat N. F6 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 pangkat 6. F6 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1973. F6 sama dengan 9.865.000. Jadi jumlah uang yang diterima oleh Bapak Tony adalah 9.865.000. Soal 15. Diandra ingin mengetahui banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunga per tahun 12%, bukan bunga majemuk, supaya pada akhir tahun ke-12 nilai uangnya menjadi 700 juta rupiah. Jawabannya adalah diketahui F sama dengan 700 juta rupiah, I sama dengan 0,12, N sama dengan 12, P sama dengan Fn per 1 ditambah I pangkat N. P sama dengan 700 juta rupiah per 1 ditambah 0,12 pangkat 12. P sama dengan 700 juta rupiah per 2,44 sama dengan 286.885.245 rupiah. Soal 16. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap pada bulan pertama sebesar Rp50.000. Bulan kedua Rp55.000, bulan ketiga Rp60.000, dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah jawabannya. Diketahui A sama dengan Rp50.000, B sama dengan Rp5.000, S24 sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 pangkat B. S24 sama dengan 24 per 2 dikali 2 kali Rp50.000 ditambah 24 dikurang 1 pangkat Rp5.000. S24 sama dengan 12 kali Rp100.000 ditambah Rp115.000. S24 sama dengan 12 dikali Rp215.000 sama dengan Rp2.580.000. Jadi besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah Rp2.258.000. Soal 17. Pada bulan Januari, Asep mulai menyisihkan uang sakunya untuk disimpan dalam sebuah tabungan. Mula-mula ia menyimpan Rp2.000, kemudian Februari Rp2.500, Maret Rp3.000, dan seterusnya. Jumlah uang yang disimpan Asep selama 1 tahun pertama adalah, jawabannya diketahui A sama dengan Rp2.000, B sama dengan 500, S24 sama dengan N per 2,
dikali 2A ditambah N dikurang 1 pangkat B. S24 sama dengan 12 per 2 dikali 2 dikali 2000 ditambah 12 dikurang 1 dipangkat 500. S24 sama dengan 6 dikali 4000 ditambah 5500. S24 sama dengan 6 dikali 6500 sama dengan 57.000 rupiah. Jadi jumlah uang yang disimpan aset selama 1 tahun pertama adalah 57.000 rupiah. Soal 18. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jika keuntungan pada bulan pertama sebesar Rp46.000 dan pertambahan keuntungan setiap bulan Rp18.000, maka jumlah keuntungan sampai bulan ke-12 adalah jawabannya. Diketahui A Rp46.000, B sama dengan Rp18.000, N sama dengan 12, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 pangkat B. S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 kali Rp46.000 ditambah 12 dikurang 1 pangkat Rp18.000. S12 sama dengan 12 kali Rp92.000 ditambah Rp198.000. S12 sama dengan 12 kali Rp290.000 sama dengan Rp1.740.000. Jadi jumlah keuntungan pedagang itu sampai bulan ke-12 adalah Rp1.740.000. Soal 19. Ibu membagi uang sebanyak Rp200.000 pada 5 orang anaknya. Jika selisih uang yang diterima 2 anak yang usianya berdekatan adalah Rp10.000 dan si bungsu menerima uang paling sedikit, maka anak ketiga mendapat uang sebesar jawabannya. Diketahui B sama dengan Rp10.000, S5 sama dengan Rp200.000. S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 pangkat B. Rp200.000 dikali 5 per 2 dikali 2A ditambah 5 dikurang 1 pangkat Rp10.000. Rp80.000 dikali 2A ditambah Rp40.000 sama dengan 2A sama dengan Rp40.000. A sama dengan Rp20.000. Nilai dari U3 dinyatakan oleh U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 20.000 ditambah 2 dikali Rp10.000 sama dengan Rp40.000. Jadi anak ketiga mendapat uang sebesar Rp40.000. Soal 20. Selama 30 hari, Soekardi berhasil mengumpulkan telur ayam sebanyak 19.050 butir. Jika banyak telur ayam yang dapat ia kumpulkan pada setiap harinya membentuk suatu barisan aritmatika, dan pada hari pertama ia hanya mendapatkan 20 butir telur, maka pada hari terakhir ia mendapatkan telur sebanyak. Jawaban diketahui A sama dengan 20, N sama dengan 30, Sn sama dengan 19.050. Sn sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. 19.050 sama dengan 30 per 2 dikali 20 ditambah UN. 19.050 sama dengan 15 kali 20 ditambah UN. 20 ditambah UN sama dengan 19.050 per 15 sama dengan 1.270. UN sama dengan 1.270 dikurang 20 sama dengan 1.250. Jadi telur yang ia kumpulkan pada hari terakhir sebanyak 1.250 butir. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.